Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang Luna ya teman-teman ya. Hopefully ini yang terakhir, nggak ada berita besar lagi soalnya mengenai Luna teman-teman ya. Hari ini tuh selamat buat yang beli kemarin ngepam udah sampai 6 rupiah. Ini luar biasa banget menurut gue ya, tadi puncaknya 6 rupiah maksudnya. Nah, seperti apa kira-kira pembahasan Luna? Yuk kita bahas dulu. Tapi sebelumnya kita langsung aja ke market overview. Buat yang baru join jangan lupa di subscribe dulu dan juga di like videonya Leong Crypto. Alright. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat ya Bitcoin sekarang ya harganya tuh masih stay di 19.900. Sebetulnya sih nggak stay ya. Ini naik cukup signifikan teman-teman, terutama tadi sekitar jam 7 pagi ya. 7 pagi tuh ngepam jauh banget teman-teman ya, dari 19.700 naik sampai ke 20.100, naik 400 400 dolar. Ya sebetulnya kalau di persennya sih nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya gitu ya, sekitar ya 2% lah ya, sekitar 1%-an, 1-2%-an. Tapi ya lumayan gitu ya kalau misalnya buat orang-orang yang main long dan short ya. Tapi ini sayangnya bentuknya ini ngepam di ke atas terus langsung diambrukin lagi gitu ya. Ini dalam jangka waktu cuma kayak 15 menit ya, naik jebret langsung diambrukin lagi gitu ya. Ini berlangsungnya dari sekitar jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Ini kalau misalnya dilihat nih kayaknya waktu-waktu Amerika sudah udah tidur gitu ya. Entah kalau dibilang Asia udah bangun juga baru bangun gitu ya. Ini waktu sore-sore di Amerika gitu, waktu sahamnya udah tutup, jadi mereka baru masuk ke kripto ya. Mungkin kayak gitu. Gue juga nggak ngerti ya guys ya. Kalau teman-teman perhatiin, udah beberapa minggu ini price action selalu terjadi tuh tiap jam 6 pagi. Mungkin itu waktu-waktu yang perlu diperhatikan gitu ya. Oke, kita lanjut mengenai total market cap kripto. Kalau kita lihat total market cap-nya juga nggak jauh beda teman-teman, masih di angka 978 miliar dolar. Jadi nggak signifikan banget lah istilahnya ya guys ya. Jadi ya hopefully nanti bisa recover ya. Dan ini BTC kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, ini BTC nggak ada hubungannya sama sekali sama Luna. Maksudnya pas Lunanya nge-up, BTC-nya belum tentu ke-up, tapi pas Lunanya turun juga BTC belum tentu turun. Jadi nggak terlalu kepengaruh gitu ya. Dan kalau kita lihat juga Lunanya sendiri sekarang teman-teman ya, itu mengalami penurunan 2% ya. 2% kalau menurut gua dari closing kemarin ya. Kemarin closingnya, bukan closing kemarin, tepatnya tadi pagi gitu ya. Tadi pagi ngepam jauh banget teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita lihat ya dalam jangka waktu beberapa lama aja gitu ya. Ini dari sini teman-teman ya, dari jam 5 pagi ya. Dari jam 5 pagi itu ngepamnya gila-gilaan banget teman-teman ya. Jadi jam 5 pagi itu ngepam sekitar berapa persen nih? Satu candle aja 15%. Jadi luar biasa banget ya. Satu candle 15 menit naiknya 15%. Luna Classic ya guys ya. Ini adalah token buat teman-teman semua. Sekali lagi yang beli di harga bawah ya, gue mau ucapkan selamat. Karena sekarang harga teranya itu udah berapa? Coba kita lihat, 5,9 ya, hampir 6 rupiah lah ya. Tadi puncaknya, coba kita lihat puncaknya berapa ya tadi ya. Oke sebentar, masih loading. Oke, puncaknya adalah 6,6 ya. Sekarang udah 5,6 lah, turun 10% dari puncak ya. Semoga nggak ada teman-teman yang beli di pucuk ya. Kalau teman-teman beli di pucuk, waduh gua nggak ngerti dah. Uangnya dari 1 juta udah jadi tinggal 900.000 ya. Yang gua harapkan adalah teman-teman kalau misalnya kayak uangnya beli di sini nih misalnya di 2 rupiah gitu ya, 1 juta ya kan misalnya ya, sekarang udah jadi 3 juta rupiah. Itu harapan gua ya guys ya. Dan yep, kita lanjutin lagi mengenai Terra ini. Kemarin kita sempat bahas kalau volumenya itu sudah menurun teman-teman. Artinya kalau volume menurun harga stabil. Itu menurut gua suatu indikasi yang betul teman-teman ya. Kenapa? Karena misalnya kalau kita lihat dari chart hourly 1 jam gitu ya. 1 jam ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tarik garis nih teman-teman ya, dari harganya mulai ngepam ya. Ini kita tarik garis ke sini misalnya kan. Nah, ini juga kita tarik garis let's say dari sini gitu ya ke arah sini juga. Oke, sekitar sini lah kurang lebih ya. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman ya garisnya ya. Sebentar, nope. Ini makanya gue matiin dulu. Oke, garisnya kurang lebih begini teman-teman ya. Gue zoom dikit. Nah oke, ini kan dari hari-hari awal ngepam gitu ya guys ya. Dari hari-hari awal ngepam udah gitu kan dia stabil di area sini. Ini kalau misalnya kita lihat nih teman-teman ya. Ini kita ganti jadi daily. Nah oke, kalau kita ganti jadi daily teman-teman, ini adalah chartnya kurang lebih kayak gini. Jadi ini adalah dimana volumenya itu mengecil teman-teman ya. Volumenya kempes gitu ya, dari 1 September, 2 September, 3 September, dan 4 September. Itu kalau misalnya dari tanggal 1 tuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi memang volumenya tuh pasti kempes. Dan hari Senin begitu marketnya buka lagi teman-teman, dia baru ngepam lagi gitu. Ngepam lagi dan hari Selasa nih mulai stabil lagi. Apakah ini bentuknya nanti juga bakalan kurang lebih kayak yang belakang gitu, misalnya kayak gini lah nih, let's say ya kayak gini lah mungkin ya.
mungkin kayak gini ini. Apa mungkin gak sih terjadi kayak gini ya? Jadi bentukannya kayak ini kan kalau misalnya teman-teman lihat nih bentuknya kayak flag lah istilahnya ya. Gua paling suka ini flag gitu ya istilahnya. Apa namanya? Chart pattern, sorry, chart pattern. Nah, ini kan kayak flag gitu, ini juga flag juga ya. Harapannya mudah-mudahan kalau bisa pump lagi ya syukur gitu, tapi kalau misalnya nggak bisa ya baru bahaya gitu ya. Kenapa? Karena tanggal penting yang perlu dicatat adalah 6 hari lagi teman-teman ya. 6 hari lagi adalah implementasi burn-nya Luna ya. Tanggal 12 itu tanggal penting, catat tanggalnya. Nanti sebelum deket-deket tanggal 12 juga mungkin gue bakal bahas itu lebih dalam lagi ya. Kalau sekarang ini gue mau bahas target realistis Luna. Dan kita langsung aja ke target realistis Luna teman-teman ya. Nah, oke, ini sedikit MHS Global sekarang sudah bekerja sama. Sebetulnya bukan the first ya harusnya ya. Nanti mestinya Binance, KuCoin dan lain-lain juga harusnya nge-support burn Luna ini ya kurang lebih. Luna burn. Oh, sorry. Ini over 2. Oh, jadi dia yang exchange-nya yang nge-burn Luna gitu ya. Bukan tax burn, beda. Oke. Jadi ini beberapa alasan Luna kenapa naik ya. TLDR-nya adalah ya Terra Classic Luna berencana untuk menerapkan mekanisme pembakaran. Ini yang gue rasa teman-teman semua udah tahu 1,2%. Semuanya udah tahu ya. Nah, pajak 1,2% ini untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh runtuhnya ekosistem Terra ya. Kita tahu sendiri kenapa Terra bisa sebanyak ini supply-nya karena waktu itu kesalahan ekosistem. Lalu ini beberapa penukaran kripto mungkin tidak mendukung pemotongan pajak. Jadi ada beberapa mungkin yang enggak di burn gitu ya. Ada beberapa yang benar, ada yang enggak gitu ya. Dan harga Luna melonjak menetap menanjak menjadi 200% lebih bahkan ya. Dari $1 sempat Rp1 sekarang udah Rp6 bahkan 6 kali lipat gitu ya. Oke. Ini gua rasa gua nggak usah bacain terlalu detail karena ini intinya ya kenapa Luna ini bisa naik lah ya. Gua langsung aja ke pembahasan kenapa Luna menurut gua nih teman-teman sekarang harganya Rp6 ya. Kita anggap 5,9 sekian, kita anggap Rp6 biar gampang ya. $1 itu target teman-teman karena kan sekarang harganya sekian 0,000-nya banyak lah gitu ya, 0, sekian sen gitu kan. Nah, kan kita ngitungnya dolar seperti biasa. Gue selalu nyebut Bitcoin aja kayak istilahnya 20.000, 100, misalnya 19.800 gitu kan. Gue selalu nyebutnya dolar. Nah, ini ada satu artikel yang meyakinkan kalau Luna itu nggak bakal naik sampai $1 ya. Bukan nggak bakal sih. Semua anything possible sebetulnya di kripto. Luna aja dari pernah ATH $200 rungkat jadi 0, everything possible ya teman-teman ya. Tapi ini sedikit confluence kalau menurut gua biar teman-teman lebih jangan terlalu halu intinya gitu ya. Nah, dia nggak bakal naik ke $1 ya. Kenapa ya? Jadi ini sih bukan dia nggak bakal naik ke $1 sih. Ini lebih tepatnya dia memberikan asumsi bahwa Luna ke $1 itu nggak bakal bisa dari burn. Oke? Itu yang lebih tepat ya. Jadi di sini gue juga menyampaikan, gue percaya sama artikel ini. Luna itu nggak bakal naik ke angka $1 kalau dia cuma ngandelin burn. Dia mesti melakukan banyak hal selain burn tentunya ya. Oke. Dan banyak hal itu gua nggak bahas hal apa aja lah karena gua juga bukan ahlinya banget gitu ya. Oke, yang pertama gini guys ya. Bisa kalau Luna Classic naik ke $1 ya. Data coin market cap itu Luna sekarang mencapai 6,15 triliun token. Itu supply-nya ya. Anggap 6 triliun token ya. Nah, volume Luna ini kan dibuat beberapa hari lalu. Jadi ini $600 juta teman-teman ya. Atau sekitar 2,3 triliun token ya. Ini $600 juta kalau misalnya sekarang kalau kita lihat volumenya itu udah jauh lebih gede, 2,8 miliar ya. Jadi volumenya tuh 4 kali lipat daripada saat artikel ini dibuat ya teman-teman ya. Oke. Nah, anggapannya bahkan jika seluruh 6 triliun token itu beredar teman-teman dalam waktu 1 hari, itu cuma ngurangin pasokannya sekitar 700 miliar teman-teman ya. Jadi bukan 6,15 tapi 6,07 ya. Jadi kalau misalnya pajaknya itu diberlakukan, ingat untuk ngeburn Luna itu harus ada transaksi ya. Harus ada transaksi dan transaksinya ini yang bikin Lunanya bakal ke burn. Oke. Nah, intinya kalau dibilang di sini ya, kalau seluruh tokennya itu ditransaksikan teman-teman, itu cuma ngurangin pasokannya juga less than 10% istilahnya. Nggak nyampe 10% ya. Iya. Nyampe ding 10% ya. Tapi butuh waktu yang sangat lama kalau menurut gue ya untuk
mendapatkan volume yang segede hari ini lagi. Hari ini sumpah volumenya tuh gede banget guys ya. Ini volume bahkan ini tergede ini tergede yang pernah gue lihat nih guys, volume Luna ini guys ya. 2,8. Bayangin teman-teman, 2,8 miliar dolar. Gede banget. Kita coba bandingin sama BNB deh. Kita bandingin sedikit sama token lain teman-teman ya, BNB, ETH, Solana gitu misalnya ya. Kalau ETH kayaknya nggak mungkin ngalahin karena ETH gede banget volumenya. Nah, ini ya. Ini volume ETH 18 miliar dolar. Jadi volumenya Luna sekarang sama dengan volume ETH. Itu amazing banget, asli amazing banget teman-teman ya. Dia lebih tinggi, wah gua nggak tahu udah berapa lebih tinggi daripada BNB nih ya. BNB aja volumenya cuma 800 juta teman-teman ya. Jadi dia 4 kali lipatnya ya. Luna itu 4 kali lipatnya daripada BNB. Volume perdagangannya 3 kali lebih besar daripada XRP, 4 kali lebih besar daripada Solana, dan hampir 10 kali lebih besar daripada Polkadot dan Doge. Gue kan semua teman-teman tahu lah ya. Doge tahu lah ya semua ya. 10 kali lipatnya Doge guys. Jadi Luna itu sangat banyak ditransaksikan hari ini. Mungkin itu salah satu penyebab kenapa harga Luna ngepam banget ya. Ngepam dan ya mungkin ngepam dan juga agak ngedam lah dikit lah ya. Karena kan sekarang harganya juga udah mulai stabil di angka ya 6 dolar, 6 rupiah gitu ya. Ya sekitar di 6 rupiahan lah ya stabilnya ya. Jadi udah mulai stabil lah, nggak ngemun terus gitu ya. Jadi intinya adalah kalau misalnya menurut artikel ini guys ya, perdagangan itu dengan ngeburn itu belum tentu bisa mencapai 1 dolar ya. Tapi bisa naik nggak? Bisa. Menurut gue masih bisa dari sekarang ya, angka 6 dolar sekarang. Tapi apakah harus nyerok sekarang? Sekali lagi, kalau gue tunggu volumenya ngempes. Karena dengan volumenya ngempes, volumenya kecil, itu bakal stabil harganya. Karena ya sudah dibuktikan di sini teman-teman ya. Tapi walaupun ini belum tentu relate gitu ya. Maksudnya ini kan volume mengecil nih di sini kan weekend kan. Nah begitu volumenya gede ngepam gitu ya. Bisa nggak Leong volume kecil abis itu malah ngedam? Ya bisa, sangat bisa ya. Jadi anything possible sebetulnya. Ini ngepam juga ya gitulah ya kurang lebih ya. Dan karena orang yang stacking juga mulai banyak, orang yang ya oke lah intinya gitu ya. Oke, dan ini juga ada tambahan teman-teman ya. Sebagian besar perdagangan Luna itu berlangsung di bursa seperti Binance, Gate.io, Huobi kan. Dan nah ini pertukaran ini mungkin tidak menerima atau mendukung penerapan pajak 1,2% dan dapat memilih untuk menghapus token jika komunitas akhirnya menyetujui proposal tersebut. Nah ini yang bahaya teman-teman ya. Bahayanya apa? Karena gini, ingat teman-teman, volume sebesar ini ya, sebesar 2,8 miliar ini teman-teman, ini tuh resource-nya beda-beda ya. Resource-nya beda-beda. Coba gua bisa buka Binance gua sebetulnya teman-teman. Coba kita lihat, kita buka Binance gua. Ini gua nggak prepare sebetulnya. Gua cuma pengen tahu kalau volumenya dari Binance itu berapa banyak sih? Coba LUNC. Oke, kita coba nih teman-teman. LUNC ada nggak volumenya di sini? Gue coba cek nih. Volume high low ada. Kalau di HP kayaknya ada ya guys ya. Ini kayaknya gue di PC nggak tahu nih ada apa nggak nih. Oke, ada volumenya guys. Volumenya itu oke. Volume dari Binance-nya sendiri teman-teman ya. Ingat ya. Nih lihat nih. Ini sorry kalau agak kecil ya. Sorry. Gue lagi nonton Bloomberg ya. Oke. Volumenya ini 2,8 miliar dolar. Ingat ya teman-teman, 2,8 miliar dolar. Nah, dari BNB-nya sendiri ini gue iniin aja deh. Gue apa namanya? Oke, gue screenshot. Sebentar. Screenshotan ya nggak bisa ya. Oke, gue screenshot, gue zoom guys ya. Oke, gue screenshot terus gue zoom ke sini. Oke, lihat nih. Volume dari Binance teman-teman ya adalah sebesar 1,4 guys ya. 1,4 miliar. Lihat. Betapa luar biasa besarnya teman-teman ya. Dari Binance doang loh guys ya. 1,4 ya. Miliar dolar. Jadi Binance aja ya itu udah setengah volumenya. Pertanyaannya apakah semua volume ini yang diperdagangkan ini di burn? Nah itu gue jujur aja masih belum dapat berita nih. Apakah Binance nge-support juga? Kayaknya sih nge-support ya. Tapi gue belum dapat kayak. Mungkin teman-teman boleh komen di kolom komentar. Apakah beneran Binance itu bakal mendukung burn ini juga gitu. Artinya karena gini guys. Menurut gue kalau misalnya gue jual beli nih. Ya kan gue beli misalnya 100 dolar atau ya sekarang harganya 6 perak. Misalnya gue beli 6 juta nih. Gue beli 6 juta. Harusnya kan gue dapat 1 juta token dong. Harusnya, tapi apakah nanti 1,2% itu bakal di burn langsung? Jadi gue terimanya cuma 988 ya, 988 ribu token.
Apa gimana ceritanya? Konsepnya ini gimana? Gue gak ngerti gitu ya. Kalau untuk di exchange itu, karena pajak exchange kan ada, ya kan? Maksudnya ada fee takernya, ada fee makernya gitu. Maksud setahu gue ada pajak seperti itu dari exchange-nya sendiri gitu. Walaupun nominalnya nggak signifikan lah, nggak mungkin sampai 1% tuh nggak mungkin gitu pajak jual belinya ya. Nah, ini pajak 1,2% kalau di exchange itu gimana guys? Itu yang jadi pertanyaan besar gua gitu. Binance sendiri, ingat Binance saja setengahnya volume ini guys ya. Jadi ya apakah nantinya ya itu bisa guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengguna masih dapat melakukan transaksi dengan token dengan menggunakan jaringan Tetrasik, tapi mungkin perlu waktu lebih lama untuk memvalidasi karena kecepatan pemrosesan jaringan telah berkurang signifikan ya. Oke. Dalam 24 jam terakhir, Luna memiliki 300 juta dolar telah ditukar melalui Binance. Ini menjadi checks yang paling banyak digunakan. Seperti kita bahas tadi ya, setengahnya itu pasti dari Binance ya kan. Ini juga sama nih guys, di hari artikel ini dibuat ya, dia bilang 300 juta ya ditukarkan ke Binance, dan di atasnya dia bilang volumenya itu lihat nih, volumenya 700 volumenya 600 juta ini ya, 600 juta ya dolar. Jadi dia bilang volumenya itu total sehari 600 juta dolar, dan di Binance-nya sendiri dia ketik di sini 300 juta dolar di Binance. Berarti cocok sama hitungan kita guys. Hitungan kita tadi kita lihat volume hari ini 2,8 miliar, dan ternyata volume dari Binance 1,4 miliar gitu ya. Jadi ya itulah, Binance itu memang paling gede ya teman-teman ya. Oke. Jika Binance tidak lagi mendukung perdagangan Luna melalui jaringan ini gue yakin guys, ini kalau sampai Binance nggak ngedukung penjualan Luna guys, ambruk. Yakin 100% gue ambruk guys. Ini sampai keluar berita Luna nggak disupport sama Binance, gue langsung short. Ya tapi gimana caranya nge-short ya? Gak bisa ya. Mungkin nge-short di KuCoin kali ya gitu ya. Gue langsung pindahin duit ke koin gitu kan, terus langsung short all in margin rata kanan pokoknya. Gak bercanda ya, ini bukan financial advice ya. Oke, volume perdagangan dapat menurun karena biaya transaksi dapat meningkat sebagai akibat dari penutupan jembatan shuttle. Ya kurang lebih gitulah ya. Berbeda proyek panas kripto. Oke, ini udah beda lagi lah ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu guys. Dan satu hal lagi yang perlu gue kasih tahu, ini gue bukan nyebar food atau apa. Ini adalah website namanya Devilema. Ini dulu gue sering buka. Ini adalah tempat mencari kayak total value lock teman-teman ya. Nah biasanya token bagus itu total value locknya gede. Biasanya kenapa? Karena orang mempercayakan uangnya untuk ditaruh di situ. Nah kalau kita lihat Luna guys ya, Luna klasik Terra 2. Oke, ini Terra 2 ya. Salah, bukan Terra 2 teman-teman ya. Kita lihat yang Luna klasiknya. Bentar, sorry. Tekan chain, oke, kita search saja. Luna, oke, bukan Luna, LUNC. Oke, Terra klasik nih teman-teman ya, Terra klasik. Nah kalau teman-teman lihat Terra klasik ya, ini kejadiannya ini kenapa drop seperti ini? Mungkin semuanya kita udah tahu lah ya, ngedrop ini kenapa ya. Ini gara-gara yang tanggal kejadian Mei ya, Mei lalu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini total value lock-nya tuh juga hampir ya. Belakangan ini naik teman-teman ya. Hampir nggak ada, jadi belakangan ini naik ya. Udah mencapai 11 orang-orang yang ngelock Luna, istilahnya ya, ngelock Lunanya. Itu totalnya ada 10 juta dolar. 11 juta dolar yang udah di lock ya. Ini naik juga dari tanggal 29 Agustus orang mulai naik, artinya ini orang-orang mulai stacking. Dari yang tadi hampir nggak ada stacking ya. Kalau teman-teman lihat grafiknya itu turun terus ya, dari Juli turun terus lama-lama, karena memang udah deket waktunya sampai tanggal 12 September itu mendadak naik gitu ya. Jadi ya orang-orang udah mulai stacking lagi. Ya jadi istilahnya trustnya mulai terbangun lagi. Ingat sekali lagi, Luna ini adalah token komunitas. Setahu gue udah nggak ada campur tangan dari developernya juga. Do Kwon udah cabut total setahu gue. Dan sekarang ya tinggal urusannya komunitas sama validator ya Luna lah. Intinya kayak gitu guys ya. Oke. Jadi sekali lagi, apakah beli sekarang? Seperti gue bilang, kalau saran gue sih ya tunggu volumenya ngempes aja, karena volumenya menurut gue sekarang terlalu masif. 2,8 miliar dolar, amazing banget. Dan ini juga perlahan-lahan Luna udah mulai koreksi ya kan. Kita kalau lihat di sini juga coba 15 menit. Udah mulai koreksi belum? Ya, perlahan-lahan sudah mulai koreksi ya. Apakah bakalan turun lebih dalam? I don't know ya. Hopefully enggak ya, karena ini kalau misalnya dilihat, ini ternyata dia merespek MA 50-nya teman-teman ya. Kena MA, naik lagi, kena MA, naik lagi. Ini mudah-mudahan kena MA, naik lagi gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu aja teman-teman hari ini. Apakah nyampe 1 dolar atau 15 ribu rupiah?
gua rasa rada jauh ya, teman-teman. Bukan nggak mungkin, tapi rada jauh ya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai habis. Gue Leon Crypto, sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga like videonya teman-teman. Oke, bye bye, see you in next video.